Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Perbincangan pun terus berlanjut. Suasana mulai kondusif hingga Chungmin pun mengatakan sesuatu yang membuat ekspresi setiap orang kembali berubah. Chungmin berkata mereka harus segera meninggalkan Pulau Bunga Plum. Tanggunaklah yang pertama kali berkomentar, padahal keluarganya telah bersusah payah menjaga keamanan dan juga ketenangan di sekitar Pulau Bunga Plum. Tapi Chungmin malah memerintahkan mereka untuk segera meninggalkannya. Apakah itu adalah pilihan yang tepat dan juga bijak? Chungmin pun mulai kembali memberikan penjelasan. Pertama, memang 3 tahun bukanlah waktu yang mudah untuk menjaga wilayah Pulau Bunga Plum. Walau demikian, sebenarnya wilayah tersebut bukanlah wilayah mereka, melainkan wilayah yang harusnya dijaga oleh keluarga Namgung dan keluarga Wudang. Pada hakikatnya, Aliansi Kawan Surgawi telah melakukan banyak hal di wilayah tersebut, yang mana itu bukanlah wilayah mereka. Chungmin bahkan sampai memberikan sebuah analogi. Saat aku menyelamatkanmu dari tenggelam, haruskah aku memberikanmu uang juga? Walaupun itu adalah penjelasan yang masuk akal, tapi Tanggunak nampaknya masih sulit untuk menerima keputusan tersebut. Walau demikian, apa yang dikatakan Chungmin sudah final. Ia tidak ingin lagi terus membantu 9 sekte dan 5 keluarga besar. Bahkan dari sudut pandang Chungmin, lebih baik bergabung dengan fraksi jahat dibandingkan dengan mereka. Mendengar hal tersebut, Im Sobyong pun langsung menggunakan momentum untuk berkata, jika demikian, maka bukankah Nokrim sudah cocok untuk bergabung dengan Aliansi Kawan Surgawi? Diam, kata Chungmin. Kembalikan dulu uang yang telah kau makan. Tidak, aku bahkan tidak mengambil sepeser pun. Jadi bagaimana aku mengembalikannya? Mendengar perdebatan yang terus berlanjut, Yun Jong pun menghela napas sambil bergumam. Jika terus seperti ini, aku jadi merindukan masa-masa tenang saat berada di pegunungan. Suasana menjadi jauh lebih kacau dari sebelumnya. Pertengkaran antara Chungmin dengan Im Sobyong dan juga argumen Tanggunak yang tidak begitu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Chungmin, hingga tiba-tiba Im Sobyong berkata bahwa pada akhirnya ia setuju dengan pendapat Chungmin untuk meninggalkan Pulau Bunga Plum. Kini seluruh mata pun langsung tertuju kepadanya. Alasan Im Sobyong jelas, karena ia yakin Jang Il-so tidak akan tinggal diam karena ia butuh menyeberangi Sungai Yangtze untuk menuju wilayah utara. Jadi tentu saja mereka harus meninggalkan Pulau Bunga Plum. Walaupun mungkin menurut Im Sobyong tidak dalam waktu dekat, tapi pada akhirnya mereka memang benar-benar harus meninggalkan wilayah Sungai Yangtze. Nah, di sini Tanggunak memahami apa yang disampaikan oleh Im Sobyong. Hanya saja ia masih berada pada pendiriannya. Keluarga Tang berada di garis depan untuk melindungi warga sipil, karena setelah mereka meninggalkan Pulau Bunga Plum, maka kehidupan ataupun nyawa warga sipil tidak akan ada yang menjaminnya. Memang apa yang dilakukan oleh Tanggunak adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh 9 sekte dan 5 keluarga besar. Tapi Tanggunak melakukannya hanya karena ingin membantu orang-orang. Apa yang ada di dalam kepala Tanggunak bukanlah sesuatu yang salah, tapi Chungmin memiliki sudut pandang yang berbeda. Bukankah nyawa keluargamu jauh lebih berharga dibanding
dibandingkan dengan nyawa mereka? Apa yang dikatakan Chung Myun memang benar, tapi Tang Gunak tepat berpegang teguh pada pendiriannya. Selama ia masih menjabat sebagai kepala keluarga, maka ia berniat membantu ataupun menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Chung Myun kembali memberikan komentar, walaupun keluarga Tang hancur sepenuhnya, ia pun terdiam sejenak lalu kembali berkata, apakah orang-orang dari 9 sekte dan 5 keluarga besar tidak akan bergerak jika aliansi 4 sila menyerang keluarga Tang yang menjaga sungai Yangtze? Chung Myun pun menjawab, ya, mereka tidak akan membantu keluarga Tang, bahkan sampai keluarga Tang hancur sekalipun. Alasannya adalah karena di mata 9 sekte dan 5 keluarga besar saat ini, keluarga Tang bukanlah teman, melainkan musuh. Jadi, walaupun keluarga Tang bertindak atas nama warga sipil, 9 sekte dan 5 keluarga besar tidak akan peduli. Karena jika keluarga Tang hancur, maka mereka juga yang akan diuntungkan, mengingat keluarga Tang bukan lagi bagian dari mereka. Chung Myun mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan, karena itulah yang terjadi kepada Gunung Hua dahulu saat berhadapan dengan kultus iblis, dan ia tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Walau demikian, Tang Gunak nampaknya masih bersikukuh terhadap pendiriannya. Ia bahkan meyakini walaupun 9 sekte dan 5 keluarga besar mungkin saat ini tidak menyukai keluarga Tang, tapi tidak mungkin mereka akan membiarkan warga sipil mati begitu saja, karena itulah hakikat dari mereka, yaitu untuk melindungi warga sipil. Mendengar penjelasan tersebut, Chung Myun kembali berkata, sepertinya kau telah lupa apa yang terjadi di Shanxi. Menurutmu, apakah sekte Shaolin dan sekte besar lainnya tidak bisa mencegah apa yang dilakukan oleh orang-orang dari fraksi jahat tersebut? Tentu saja Tang Gunak sadar mereka bisa menghentikannya. Tapi, kata Chung Myun, kenapa mereka tidak bertindak? Bahkan sudah ada beberapa desa yang dihancurkan oleh mereka dan banyak warga sipil yang berjatuhan. Jika mereka secara terang-terangan membiarkan hal tersebut, apa garansinya jika mereka tidak melakukan hal yang serupa lagi saat keluarga Tang menahan fraksi jahat di sungai Yangtze? Mendengar argumen Chung Myun, Biksu Hayon pun akhirnya bersuara, kepala biara tidak jahat. Begitu juga dengan pimpinan sekte Hodojin. Mereka hanya mementingkan kelompok mereka sendiri, dan itu juga yang mendasari keputusan Hodojin saat berperang melawan Jang Il-so di sungai Yangtze dahulu. Bukan karena takut warga sipil terluka, melainkan takut jika sektenya hancur. Itulah kenapa ia menyerah dan berani melakukan fakta non-agresi yang bahkan merugikan seluruh fraksi adil. Jang Il-so pun kembali terdiam, memejamkan matanya, berpikir sejenak hingga kembali berkata, jika apa yang kau katakan benar, bukankah itu menjadi alasan yang jauh lebih kuat untuk kita mempertahankan wilayah sungai Yangtze? Karena jika kita pergi begitu saja, maka akan ada banyak warga sipil yang kehilangan nyawanya karena tidak ada yang melindungi mereka jika fraksi jahat kembali bergerak. Mendengar pendirian Jang Il-so yang masih saja sama, sejujurnya membuat Chung Myun sedikit frustasi. Ia pun berkata, tahukah kau apa hal yang paling ku benci? Seseorang menjawab, sekte ujung selatan. Chung Myun pun memberikan tanggapan, ya, sekte ujung selatan adalah sekte yang ku benci, tapi bukan itu maksud pertanyaanku. Baekhyun akhirnya pun ikut berkomentar.
komentar. Semua orang juga tahu jika Chungmyeon sangat membenci sekte ujung selatan, walaupun sebenarnya Chungmyeon jauh lebih membenci sekte iblis, tapi bukan kepada siapa Chungmyeon membenci, tapi situasi macam apa yang dibenci olehnya. Mendengar tanggapan dari Baekhyun, Chungmyeon pun langsung memujinya. Terkadang Dongryok bisa berpikir dengan baik jika diberikan makanan yang layak, dan terjadilah aksi sindir menyindir dan saling mengejek antara Chungmyeon dengan murid-murid Gunung Hua lainnya, hingga Chungmyeon pun kembali ke pembahasan. Baiklah, intinya aku sangat membenci jika saat aku memakan mangkuk nasiku tapi ada orang-orang yang memakan hasil dari kerja kerasku. Dan hal lainnya yang sangat aku benci adalah saat seseorang tetap berpegang teguh kepada keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah benar, walaupun semua itu sebenarnya hanyalah ilusi yang mana pada akhirnya membuatnya menyaksikan kehancuran dari orang-orang terdekatnya. Tanggunak pun akhirnya kembali memberikan respon. Apa yang kau katakan memang benar. Aku pun tidak bisa menyangkalnya, dan aku pun tidak terlalu yakin apakah ini adalah keputusan yang benar atau malah sebaliknya. Tapi ada satu hal yang sangat aku yakini, yaitu aku mempercayaimu. Keputusan akhir nampaknya akan segera dibuat setelah mendengar penjelasan dari Tanggunak dan juga Chungmyeon. Tapi tiba-tiba Im Sobyong juga sedikit memberikan pandangannya. Jangan terlalu menganggap ini adalah tindakan yang buruk, karena begitulah sifat manusia. Jika kita memberikan mereka pertolongan sekali, maka mereka akan sangat bersyukur. Tapi jika kita terus memberikan mereka pertolongan sampai dengan 10 kali, maka mereka akan menganggapnya sebagai kewajiban. Dan jika kita tidak memberikan pertolongan ke-11, maka mereka akan mengutuk kita dan menganggap bahwa kita adalah orang yang tercela. Tentu saja itu adalah argumen yang masuk akal, tapi Chungmyeon masih tetap tidak menyukai apa yang keluar dari mulut Im Sobyong, karena menurutnya bandit tetaplah bandit walaupun apa yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Im Sobyong terlihat begitu frustasi dan juga sedih. Entah kenapa Chungmyeon terus saja membencinya. Bahkan ia sempat berpikir jika Jang Il-soo sedikit lebih baik dibandingkan dengan Chungmyeon. Walau demikian, Im Sobyong masih tetap melanjutkan perkataannya. Intinya, agar orang-orang di Sungai Yangtze tidak membenci kita saat kita meninggalkan wilayah tersebut, maka kita harus sedikit merubah strateginya. Jadi, sebelum kita meninggalkan Sungai Yangtze, maka kita akan memberikan pengumuman terlebih dahulu. Sebelumnya, sudah kukatakan bukan? Jika kita terus memberikan bantuan sampai dengan yang ke-10 dan kita tidak memberikan bantuan ke-11, maka orang-orang akan mencela, mencaci dan mengutuk kita. Tapi bagaimana jika kita memberikan pengumuman terlebih dahulu agar tidak memberikan bantuan yang ke-11? Chungmyeon sangat penasaran dengan argumen tersebut, tapi jawaban Im Sobyong malah membuat Chungmyeon jauh lebih kesal, karena ternyata jawabannya mereka akan lebih mengutuk Gunung Hua setelah mendengarkan kabar bahwa mereka tidak akan mendapatkan pertolongan ke-11, yang artinya kebencian mereka akan menjadi lebih tebal daripada saat kita tidak mengumumkannya. Tepat setelah Im Sobyong menyelesaikan penjelasannya, bam! Kaki Chungmyeon pun mendarat di dadanya dan itu membuat Im Sobyong terbang.
Menyaksikan hal tersebut, murid-murid Gunung Hua pun langsung menahannya. Chungyun, sabarlah, kenapa kau melakukan hal seperti itu? Dia adalah Raja Nokrim. Tapi tentunya Chungyun tidak peduli. Ia malahan terus memaki Im Sobyong, dasar orang gila. Bukankah kita berencana untuk meredam amarah masyarakat? Tapi kenapa kau malah membuatnya menjadi jauh lebih buruk? Sepertinya aku perlu menghajarmu sekali lagi. Im Sobyong pun kembali bangkit untuk memberikan penjelasan lanjutan. Walaupun ia sempat muntah darah karena tendangan Chungyun, tapi ia masih berniat untuk menyelesaikan penjelasannya. Tenanglah sedikit Taoist, aku masih belum selesai. Memang jika kita memberikan pengumuman terlebih dahulu, situasinya akan buruk, tapi kita juga memiliki sebuah pembenaran. Itu semua berkaitan dengan insiden di wilayah Shanxi sebelumnya. Intinya, kita meninggalkan wilayah Sungai Yangtze bukan tanpa alasan. Pada dasarnya, wilayah Sungai Yangtze bukanlah wilayah milik Gunung Hua. Dan beberapa waktu terakhir, orang-orang dari fraksi jahat telah bergerak dan bahkan mengincar wilayah Shanxi yang jelas-jelas merupakan wilayah Gunung Hua. Jadi, alasan kita mundur dan mengumumkannya adalah untuk melindungi tanah milik kita sendiri dari serangan fraksi jahat. Mendengar argumen tersebut, Chungyun yang sebelumnya mengepalkan tangannya pun mulai terlihat tenang lalu berkata, "Oh, jadi begitu, sangat masuk akal." Im Sobyong kembali menambahkan, dengan demikian maka kebencian yang awalnya tertuju kepada Gunung Hua akan kembali tertuju kepada 9 sekte dan 5 keluarga besar, karena wilayah tersebut adalah wilayah yang seharusnya dijaga oleh mereka, bukanlah Gunung Hua. Semua orang pun langsung mengangguk setelah mendengar penjelasan dari Im Sobyong. Itu adalah rencana yang brilian. Bahkan Penatua Yunyong langsung setuju. Tapi masih ada sebuah pertanyaan. Baek Chun lah yang menanyakan hal tersebut. Apa yang dikatakan Im Sobyong memang benar dan masuk akal. Lalu bagaimana dengan keluarga Tang? Bukankah tidak ada fraksi jahat di sana? Jika keluarga Tang tiba-tiba mundur, bukankah kita terlihat seperti membuat-buat alasan? Im Sobyong pun langsung mengepakkan kipasnya lalu berkata, "Tidak. Dari awal ada bandit ataupun anggota fraksi jahat di sekitar wilayah pegunungan Sichuan. Hanya saja mereka belum bergerak dan aku akan membuat mereka bergerak seolah-olah Sichuan dalam bahaya. Dengan demikian, tidak ada masalah jika tiba-tiba keluarga Tang mundur dari wilayah Sungai Yangtze. Lagi pula, itulah kenapa diberi nama Tang Sichuan, karena mereka berasal dari Sichuan. Sejujurnya, Tang Gunak sendiri masih bingung dengan penjelasan dari Im Sobyong, karena bahkan dirinya, penguasa keluarga Sichuan, tidak mengetahui jika ada anggota fraksi jahat yang tinggal di pegunungan wilayah Sichuan, dan di sanalah taktik cerdik Im Sobyong akhirnya terungkap. Jadi yang sebenarnya dimaksud fraksi jahat oleh Im Sobyong adalah anggota Nokrim yang tinggal di wilayah pegunungan Sichuan. Im Sobyong hanya perlu memerintahkan mereka untuk sedikit membuat kekacauan dan menyebarkan informasi terkait dengan kekacauan tersebut, sehingga ada alasan bagi keluarga Tang untuk mundur, karena mereka memiliki kewajiban untuk menjaga tanah mereka sendiri. Dan untuk menghindari kecurigaan, Im Sobyong hanya perlu memerintahkan seluruh anggotanya untuk mengubah pakaian mereka agar tidak terlihat seperti anggota bandit Nokrim. Dan dengan penuh kemenangan dan kebanggaan, Im Sobyong pun bertanya kepada setiap orang, "Mengesankan bukan?" Dan aku memberinya nama. Sebelum Im Sobyong menjelaskannya, murid-murid Gunung Hua langsung memotongnya dan memberikan nama strategi tersebut dengan strategi penipuan, strategi licik, strategi busuk, yang mana itu membuat Im Sobyong terpukul.
Padahal ini adalah strategi yang sangat sempurna agar tidak ada seorang pun yang mengutuk Gunung Hua saat mereka meninggalkan Sungai Yangtze. Tapi murid-murid malah mengatakan ini adalah strategi penipuan. Walau demikian, ada satu orang yang terlihat terkesan, yaitu Chung Myun, di mana Chung Myun pun berkata, siapa sangka orang sekarat yang dulu aku selamatkan dan sangat tidak berguna kini mulai menunjukkan kegunaannya. Dari sudut pandang Chung Myun, mungkin itu terdengar seperti pujian, tapi Im So-byung yang mendengarnya masih menganggap itu adalah hinaan. Tidak berguna katamu Taois. Ayolah, punggungku hampir patah saat mengumpulkan banyak uang di Pulau Bunga Plum, tapi kau mengatakan aku tidak berguna? Chung Myun langsung menanggapnya, dan aku juga akan mematahkan tanganmu jika kau berani mencurinya. Jika begitu, seharusnya dari dulu aku mencurinya saja, kata Im So-byung, dan Chung Myun kembali memberikan tanggapan. Jika demikian, maka lehermu lah yang akan patah terlebih dahulu, bukannya tanganmu. Nah, Chung Myun sendiri sebenarnya sempat memikirkan beberapa hal terkait rencana kemundurannya dari Sungai Yangtze, termasuk meminta Serikat Pengemis dan juga Nokrim untuk menyebarkan beberapa rumor. Tapi ia tidak menyangka jika Im So-byung memiliki rencana yang jauh lebih brilian, yaitu meminta anggotanya untuk berpura-pura jadi fraksi jahat. Satu-satunya hal yang tidak disukai oleh Chung Myun adalah ide tersebut keluar dari mulut Im So-byung. Air yang sama akan memiliki hasil yang berbeda jika diminum oleh sapi ataupun ular. Jika yang meminumnya adalah sapi, maka akan menjadi susu, tapi jika yang meminumnya adalah ular, maka akan menjadi racun. Itu sama halnya jika ide yang sama akan memiliki narasi yang berbeda. Jika keluar dari anggota fraksi adil, maka akan disebut sebagai ide jenius ataupun ide brilian. Tapi jika keluar dari anggota fraksi jahat, maka akan disebut sebagai konspirasi ataupun rencana licik. Im So-byung tidak begitu menyukai analogi tersebut, dan Chung Myun langsung menanggapinya. Jika kau tidak menyukainya, maka kau harus terlahir dari anggota fraksi adil. Dan Im So-byung langsung menanggapinya, siapa juga yang mau terlahir sebagai anggota fraksi jahat. Entah kenapa setiap kali Im So-byung menimpali perkataan Chung Myun, itu malah membuatnya jauh lebih jengkel. Chung Myun sebenarnya ingin menghantam Im So-byung lagi, tapi murid-murid menghentikannya sambil berkata, Chung Myun, jika kau menendangnya sekali lagi, bisa saja ia akan mati. Pada akhirnya keputusan final akan segera dibuat, tapi Tanggunak masih merasa sedikit khawatir. Itu memang rencana sempurna untuk mundur dari Sungai Yangtze tanpa kritikan. Walau demikian, ia masih memikirkan nasib beberapa warga sipil yang akan menerima dampak dari tindakan mereka. Chung Myun langsung memberikan tanggapan, tenang saja, aku sudah memiliki sedikit rencana, yaitu memindahkan mereka ke wilayah keluarga Sichuan. Karena kita telah menghasilkan banyak uang selama 3 tahun terakhir, nampaknya bukan masalah besar jika kita memindahkan mereka yang ingin pindah ke wilayahmu. Bagaimana menurutmu, kepala keluarga? Tentunya Tanggunak sangat menyetujui rencana tersebut karena baginya melindungi warga sipil adalah prioritas utama. Memang mungkin tidak setiap orang ingin pindah, tapi setidaknya mereka telah memberikan solusi. Kini keputusan akhir berada di tangan Yunjong sebagai pimpinan aliansi. Tanggunak pun bertanya, lalu bagaimana keputusan Anda, pimpinan aliansi? Yunjong pun menjawab, bagaimana bisa aku menolaknya saat keluarga Tang sangat memprioritaskan warga sipil. Jadi mari kita lakukan. Kini keputusan untuk meninggalkan Sungai Yangtze telah bulat. Di sisi lain, Chung Myun pun tersenyum licik sambil bergumam, lihat saja nanti kepala botak, aku akan membalas apa yang telah kau lakukan dan aku yakin kau tidak akan
menduganya. Tentu saja yang dimaksud adalah kepala biara. Melihat senyum licik Chung Yun, anggota 5 pedang pun bertanya, "Chung Yun, kenapa kau tiba-tiba tersenyum sendiri?" "Ah, tidak apa-apa senior," kata Chung Yun. Lalu seseorang pun berkata, "Apakah kalian ingat analogi sebelumnya? Air yang sama akan memiliki hasil berbeda tergantung siapa yang minum. Akan menjadi susu jika sapi yang meminum dan akan menjadi racun jika ular yang meminumnya." Lalu Jogul berkata, "Aku yakin Chung Yun tengah merencanakan sesuatu dan itu bukanlah sesuatu yang baik karena Chung Yun adalah seekor ular yang licik. Jadi aku yakin pasti di kepalanya ada rencana licik yang telah ia persiapkan." Beberapa waktu setelahnya, kabar mundurnya keluarga Tang dari wilayah Hubei dekat Sungai Yangtze akhirnya mulai menyebar luas di wilayah tersebut dan terjadilah perbincangan di antara beberapa warga. Tentu saja mereka nampak begitu khawatir dan juga gelisah. Memang setelah fakta non-agresi, wilayah di sekitar Sungai Yangtze tidak sepenuhnya aman, tapi semenjak kedatangan keluarga Tang, mereka bisa sedikit menghirup nafas. Tapi jika tiba-tiba keluarga Tang menarik diri, maka itu juga berarti posisi mereka akan menjadi sangat rentan akan serangan fraksi jahat. Nah, terjadi perdebatan antara pro dan kontra dengan tindakan keluarga Tang. Pertama, mereka yang kontra merasa dirugikan karena tiba-tiba keluarga Tang pergi tanpa memberikan informasi terlebih dahulu dan juga mereka tidak diberikan kompensasi apapun. Tapi mereka yang pro mengatakan bahwa sudah sewajarnya keluarga Tang meninggalkan wilayah Hubei karena ia mendapatkan kabar terjadi kericuhan di wilayah Sichuan. Anggota fraksi jahat mulai menggila. Mereka membakar dan juga merampok rumah warga. Nah, sebagai penguasa asli wilayah Sichuan adalah hal yang wajar jika mereka kembali ke wilayah mereka saat terjadi bencana. Walau demikian, mereka yang kontra nampaknya masih tidak menyukai fakta tersebut dan tetap menyalahkan keluarga Tang. Argumen tersebut membuat mereka yang pro nampak begitu kesal. "Apakah kau gila? Jika rumahmu kebakaran, apakah kau akan mengurus rumah orang lain terlebih dahulu? Lagi pula, mereka adalah keluarga Tang dari Sichuan, jadi adalah hal yang wajar jika mereka lebih memprioritaskan wilayah Sichuan. Jika ada yang harus disalahkan, seharusnya mereka yang menjaga wilayah ini." Akhirnya, mereka pun mulai mengingat jika Hubei sebenarnya adalah wilayah kekuasaan Sekte Wudang. Kini, pembahasan mulai beralih dari keluarga Tang ke Sekte Wudang. Apalagi mereka juga mendapatkan kabar bahkan Gunung Hua membuka gerbangnya saat mereka mendengar kabar jika wilayah Shanxi diserang. Gunung Hua dan juga Wudang sama-sama menutup gerbang di periode yang juga hampir sama. Tapi yang membedakan, Gunung Hua menutup gerbangnya untuk berlatih dan bertambah kuat, tapi Wudang menutup gerbangnya karena tidak ingin mendengar kritik dan juga protes dari masyarakat. Kini satu-satunya harapan mereka adalah Sekte Wudang. Tapi permasalahannya, apa yang bisa dilakukan sekte yang bahkan tidak mau mendengar kritik masyarakat sehingga mereka menutup gerbangnya? Kebencian mereka terhadap Sekte Wudang yang sebelumnya hampir mereka lupakan kini kembali melonjak. Dan kini kita berpindah ke Pulau Bunga Plum. Kabar jika Gunung Hua akan menarik diri dari sana juga mulai menyebar dan itu membuat para pedagang terkejut. Mereka telah lama menggantungkan kehidupan mereka di Pulau Bunga Plum. Tapi tiba-tiba ada kabar yang menyatakan Gunung Hua akan menarik diri. Tentu saja dari sudut pandang pedagang itu adalah hal
yang tidak masuk akal. Saat ini, Pulau Bunga Plum berjalan dengan lancar, normal, dan bahkan meraup banyak keuntungan. Dan bisa dikatakan pula, wilayah Pulau Bunga Plum telah berubah dari tanah gersang menjadi sebuah kota besar yang tidak kalah sibuknya dengan kota-kota lain di seluruh wilayah Hubei. Para pedagang tentu saja sulit mempercayai kabar tersebut. Itulah kenapa mereka semua mulai mendatangi penguasa Pulai untuk meminta konfirmasi dan kejelasan secara langsung. Dan kini setiap pimpinan pedagang pun mulai berdiri di hadapan Im Sobyong. Nah, Im Sobyong sendiri baru saja kembali dari wilayah Shanxi. Sebenarnya ia juga merasa lega setelah menjauh dari cengkraman Chunmyun. Tapi sayangnya ia tidak bisa sedikit pun beristirahat. Kini setiap kepala pedagang mulai meminta kejelasannya apakah rumornya benar jika Gunung Hua akan meninggalkan Pulau Bunga Plum. Im Sobyong pun mulai menjelaskan, pertama, itu adalah informasi yang valid. Walau demikian, mereka akan tetap beroperasi sampai esok hari. Jadi, semua barang yang belum dikirimkan tetap akan dikirimkan sampai dengan matahari terbenam. Tentu saja, sebagian besar pedagang memprotes tindakan Gunung Hua. Apalagi, Pulau Bunga Plum adalah satu-satunya wilayah paling aman bagi para pedagang untuk menyeberangi barang mereka. Mendengar ocehan dan keluhan para pedagang nampaknya membuat Im Sobyong sedikit jengkel. Ia pun berkata, apakah kalian sama sekali tidak paham situasi saat ini? Ada pergerakan yang tidak normal di wilayah selatan. Dan sudah 3 tahun berlalu semenjak fakta non-agresi dimulai. Jadi, jika fraksi jahat akan melintasi sungai Yangtze, bisa dipastikan Pulau Bunga Plum akan menjadi salah satu target mereka. Walau demikian, Im Sobyong tetap menenangkan para pedagang karena menurutnya bahkan jika bukan Gunung Hua yang mengelola Pulau Bunga Plum, pasti ada pihak lainnya, terutama mereka yang seharusnya menguasai wilayah ini. Tentu saja para pedagang langsung menangkap perkataan Im Sobyong. Penguasa Hubei sebenarnya adalah sekte Wudang. Walau demikian, para pedagang masih tidak terlalu yakin apakah Wudang atau sekte lainnya akan mengambil alih Pulau Bunga Plum. Tapi yang terpenting saat ini adalah memindahkan seluruh barang mereka yang masih tersimpan di gudang. Dan pada akhirnya, para pedagang pun mulai kembali ke gudang penyimpanan mereka masing-masing untuk memastikan seluruh barang dagangan mereka bisa sampai ke seberang sebelum matahari terbenam esok hari. Kini yang tersisa hanyalah Im Sobyong beserta bawahannya. Sambil menatap ke arah Pulau Bunga Plum, ia pun bergumam, konspirasi fraksi jahat, omong kosong. Im Sobyong sendiri bisa dikatakan sebagai pemikir yang handal. Tapi jika soal kelicikan, Chunmyun masih tidak tertandingi. Walaupun tidak memiliki bukti, Im Sobyong yakin ini semua sudah masuk dari bagian rencana Chunmyun 3 tahun yang lalu. Memang sangat disayangkan jika ia tidak lagi menjabat sebagai penguasa pulau. Tapi Im Sobyong yakin dalam waktu dekat semuanya akan jauh lebih menyenangkan dan juga menarik. Kini kita beralih ke aliansi fraksi jahat. Nampak Im Sobyong yang baru saja bangun dari tidurnya. Tepat di hadapannya ada Ha Gomyung yang sebenarnya tidak terlalu menyukai tindakan tuannya yang selalu minum-minum dengan pimpinan kelompok fraksi jahat kecil yang sebenarnya tidak selevel dengan Jang Il-soo. Tapi karena Jang Il-soo selalu saja melakukannya, Ha Gomyung pun jadi merasa bosan untuk menasehatinya. Apalagi Ha Gomyung sadar Jang Il-soo bukanlah sosok yang melakukan sesuatu tanpa pikir panjang. Memang Ha
Ha Gomyung adalah pemikir dan juga perencana yang andal. Tapi ia juga sadar terkadang tuannya memikirkan jauh ke depan dari apa yang bisa dilihat oleh dirinya. Melihat ekspresi Ha Gomyung, Jang Il-so pun berkata, "Gomyung, aku tahu kau sudah bosan dengan tindakanku, tapi aku memiliki gambaran yang jauh lebih besar. Menurutmu, mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak berguna, tapi dari sudut pandangku, mungkin mereka akan menjadi salah satu alat terbaik yang aku miliki." Tentu saja Ha Gomyung juga sangat memahami hal tersebut. Hanya saja ia masih belum mendapatkan gambaran sedikit pun terkait dengan rencana besar tuannya. Dan saat Ha Gomyung akan melaporkan beberapa hal, seseorang dengan tergesa-gesa pun langsung menerobos ruangan Jang Il-so, yang tentu saja dari sudut pandang Ha Gomyung itu adalah tindakan yang tidak sopan. Tapi dari ekspresi dan juga raut wajahnya tersirat ada informasi penting yang harus disampaikan. Jang Il-so bahkan langsung memaklumi tindakan bawahannya dan bertanya, "Informasi penting macam apa yang akan kau sampaikan?" Dan pembawa pesan tersebut pun berkata, Gunung Hua baru saja meninggalkan Pulau Bunga Plum." Awalnya Jang Il-so masih bingung apa itu Pulau Bunga Plum, dan sang pembawa pesan pun menjelaskan bahwa itu adalah pulau yang diklaim oleh Gunung Hua. Lalu bukan hanya itu saja, keluarga Tang juga sudah mulai menarik diri dari wilayah Sungai Yangtze. Itu adalah dua informasi yang membuat Ha Gomyung terkejut. Memang benar, jika mereka bergerak, maka yang menjadi tujuan awal adalah Sungai Yangtze ataupun Pulau Bunga Plum. Tapi permasalahannya, saat ini mereka belum memiliki niat untuk bergerak. Tapi kenapa tiba-tiba baik itu Gunung Hua dan juga keluarga Tang malah mulai menarik diri dari wilayah Sungai Yangtze? Ha Gomyung bahkan masih belum bisa mencerna apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Gunung Hua. Saat Ha Gomyung masih sangat bingung dengan rencana dan apa yang ada di kepala Gunung Hua, Jang Il-so nampaknya bisa langsung membaca rencana tersebut sambil berkata, "Bocah nakal itu, ia baru saja keluar dari persembunyian tapi langsung menusuk seseorang dari samping. Sungguh sangat menarik." Kali itu Ha Gomyung langsung menyadari pasti yang dimaksud oleh masternya adalah Chungmyun atau pedang kesatria Gunung Hua. Tapi Ha Gomyung masih berpikir apa yang ada di kepala masternya terkait dengan pedang kesatria Gunung Hua terlalu dilebih-lebihkan. Bahkan gelarnya saat ini sebenarnya adalah gelar yang disematkan oleh Jang Il-so kepada Chungmyun. Mendengar komenan tersebut, Jang Il-so pun berkata, Gomyung, kau terlalu meremehkan bocah itu. Apakah kau lupa umur berapa pertama kali aku tampil di murim? Memang sedikit lebih tua dibandingkan dengan Chungmyun, tapi yang harus digarisbawahi adalah harimau terlahir sebagai harimau. Jadi walaupun masih kecil, ia tetaplah harimau. Dan Jang Il-so pun memintakan bawahannya untuk mengambil peta, lalu melihat di manakah posisi Pulau Bunga Plum. Dan setelah mengamatinya, Jang Il-so pun bertanya kepada Ha Gomyung, "Menurutmu ada berapa banyak material yang menyeberangi Pulau Bunga Plum selama 3 tahun terakhir?" Jawabannya, jumlahnya sangat banyak karena setiap tahun terjadi pelonjakan. Permasalahannya lalu, bagaimana jika pulau tersebut ditutup atau pengiriman dihentikan? Maka mereka semualah yang akan mengalami kesulitan. Rencana yang begitu licik, tapi menurut Jang Il-so ini juga sangat menyenangkan. Saat ini memang Jang Il-so tengah menguasai seluruh fraksi jahat di wilayahnya. Tapi jika suatu saat mereka kekurangan pasokan makanan, maka mereka juga pada akhirnya pasti akan memberontak. Dan
Itulah mengapa Pulau Bunga Plum menjadi titik yang sangat krusial. Dahulu Jang Il-so membiarkan Bunga Plum dikelola oleh Gunung Hua untuk memisahkan antara kekuatan fraksi adil dengan aliansi kawan surgawi. Tapi ternyata perkembangan Gunung Hua benar-benar di luar dugaan, yang mana hampir seluruh pedagang kini menggunakannya sebagai tempat perantara, dan itu membuat bajak laut hampir tidak bisa mendapatkan keuntungan. Tapi saat ini tiba-tiba Gunung Hua meninggalkan Pulau Bunga Plum. Menurutmu apa yang akan dilakukan oleh Raja Naga Hitam? Ha Gomyung pun berpikir sejenak dan terlintaslah sebuah jawaban. Pastinya yang akan ia lakukan alih-alih menghancurkannya adalah mengambil alihnya. Karena sudah 3 tahun bajak laut hampir tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun, dan mengambil alih Pulau Bunga Plum tentu saja akan memberikan banyak keuntungan bagi mereka. Tapi permasalahannya adalah apakah para pedagang akan mempercayai Raja Naga Hitam seperti mempercayai Gunung Hua? Bagi pedagang, kepercayaan adalah nomor 1. Raja Naga Hitam tentu saja tidak bisa dipercaya seperti mereka mempercayai Gunung Hua. Memberikan barang-barang mereka untuk dikelola oleh bajak laut sama halnya seperti memberi ikan kepada kucing. Nah, walaupun sebenarnya yang benar-benar mengelola Pulau Bunga Plum sebelumnya bukanlah Gunung Hua, melainkan para bandit Nokrim. Memang orang biasa mungkin tidak mengetahuinya, tapi para pedagang mereka semua pasti tahu bahwa yang mengelola Pulau Bunga Plum adalah Nokrim. Tapi mereka tidak mempedulikannya karena Nokrim berada di bawah naungan aliansi kawan surgawi. Seorang pedagang hanya memiliki satu visi ataupun tujuan, yaitu mendapatkan keuntungan. Mereka bahkan tidak peduli jika harus bekerja sama dengan bandit ataupun bajak laut jika keuntungan mereka terjamin. Tapi tentu saja mereka sudah memiliki penilaian berbeda dengan bajak laut, terutama Raja Naga Hitam. Tapi sebenarnya bukan itu satu-satunya permasalahan. Saat ini Pulau Bunga Plum terlihat begitu seksi bagi setiap kelompok manapun, menghasilkan banyak sekali keuntungan hanya dengan satu pekerjaan saja. Jadi Jang Il-so yakin yang mengincar Pulau Bunga Plum bukan hanya bajak laut, tapi juga beberapa sekte jahat besar. Memang Jang Il-so telah menundukkan setiap sekte, tapi 5 sekte jahat besar tidak termasuk mereka yang tunduk begitu saja. Jang Il-so yakin pada akhirnya mereka akan mencari kesempatan untuk menusukku dari belakang. Mendengar penjelasan dari Jang Il-so, Ha Gomyung pun terfikirkan sesuatu lalu mengungkapkannya. Jika demikian, bukankah ini juga bisa menjadi kesempatan bagi kita? Jang Il-so pun langsung mengomentarinya. Gomyung, kenapa pikiranmu menjadi semakin lebih sempit? Kenapa kau bahkan tidak bisa memahami gambaran besarnya? Jang Il-so pun kembali menunjukkan beberapa titik yang berdekatan dengan Pulau Bunga Plum, dan saat itu Ha Gomyung langsung menyadari saat ini Pulau Bunga Plum sudah terhubung dengan 2 kota yang berkembang selama 3 tahun terakhir. Apakah menurutmu orang-orang serakah itu tidak berniat untuk mengambil kota-kota itu juga? Dan Ha Gomyung pun kembali mulai memahami gambaran besarnya. Pulau Bunga Plum memang berfungsi sebagai dermaga yang menghubungkan para pedagang dari satu titik ke titik lainnya, tapi kota yang berada di sekitarnya juga sangat
sangatlah seksi jika harus dikelola oleh siapapun. Artinya, semakin banyak yang mereka kelola, semakin banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan. Tapi permasalahannya bukan hanya kepada 5 sekte jahat besar, tapi juga 9 sekte dan 5 keluarga besar. Karena sebenarnya perbatasan dari Pulau Bunga Plum juga merupakan wilayah yang dikelola oleh 9 sekte dan juga 5 keluarga besar. Dan ada alasan kenapa Gunung Hua tiba-tiba meninggalkan Pulau Bunga Plum tanpa pengumuman yang jelas. Itu semua agar pihak-pihak yang berkaitan tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan rencana mereka. Nah, jika Gunung Hua sebelumnya memberikan pengumuman, pastinya entah itu bajak laut ataupun sekte besar jahat lainnya dan juga 9 sekte 5 keluarga besar akan memikirkan bagaimanakah cara mengambil alih Pulau Bunga Plum dengan mempertimbangkan berbagai macam hal. Tapi saat Gunung Hua meninggalkannya begitu saja, maka mereka pastinya akan mulai bergerak secepat mungkin untuk bisa menguasai Pulau Bunga Plum untuk pertama kalinya. Itu berarti saat ini Jang Il-soo bukan hanya harus menghadapi sekutunya, tapi juga harus menghadapi 9 sekte dan 5 keluarga besar. Situasi yang benar-benar membuatnya jengkel. Apa yang direncanakan oleh Jang Il-soo selama 3 tahun terakhir langsung hancur begitu saja dalam sekejap. Nah, karena mereka baru saja mendapatkan informasi ini, Jang Il-soo yakin Raja Naga Hitam sudah mulai bergerak. Lalu Ha Gomyung pun bertanya kepada masternya, jadi apa yang Anda akan lakukan? Jang Il-soo pun menjawab, apa yang aku lakukan untuk saat ini, mari kita ikuti saja permainannya. Memang Jang Il-soo sendiri tidak begitu yakin apakah ini adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh Chung Myun dari 3 tahun sebelumnya atau rencana yang baru terpikirkan olehnya. Tapi apapun jawabannya, menurut Jang Il-soo hasilnya akan tetap sama karena ia tahu betapa liciknya pedang kesatria Gunung Hua. Setelahnya, untuk sedikit menenangkan diri, Jang Il-soo pun meminta semua orang untuk meninggalkan ruangannya dan sambil memikirkan pedang kesatria Gunung Hua, Jang Il-soo pun bergumam, dasar bocah licik, bukankah ini salam yang begitu berlebihan setelah 3 tahun kita tidak bertemu? Kali ini aku benar-benar dipukul telak. Ekspresi Jang Il-soo pun langsung berubah menjadi begitu menakutkan dan ia pun kembali bergumam, pedang kesatria Gunung Hua, sepertinya kau tidak tahu betapa mengerikannya sifat dengki itu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan kepadamu untuk balasannya. Lalu ia pun tertawa seperti orang berpindah ke Pulau Bunga Plum. Penatua pertama Nokrim nampaknya sedikit kecewa dengan keputusan bahwa mereka harus meninggalkan Pulau Bunga Plum sepenuhnya. Apalagi selama 3 tahun terakhir mereka telah melakukan banyak hal dan betapa berharga juga bernilainya jika mereka hanya meninggalkan semua aset yang ada di sana begitu saja. Itulah kenapa penatua pertama sempat berpikir, apakah seharusnya kita tidak mengambil saja salah satu kapal yang ada di sini lalu menjualnya? Mendengar hal tersebut membuat Im So-byung jengkel. Penatua pertama, keserakahan bisa membunuhmu. Seharusnya kau mengerti gambaran besar tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Lagi pula, kapal bukanlah sesuatu yang bisa kau jual begitu saja. Penatua pertama pun kembali memberikan tanggapan. Anda benar. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya pekerjaan di sini sebenarnya juga tidak terlalu cocok untukku. Bagaimana bisa pejuang Nokrim yang agung melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkat
mengangkat barang. Mendengar kata-kata tersebut, Im Sobyong langsung menyindirnya. Tapi penatua, kau menggunakan pakaian sutra yang mahal. Bisa dikatakan itu adalah sindiran karena apa yang dikatakan oleh penatua pertama bertolak belakang dengan apa yang telah ia dapatkan. Selama 3 tahun terakhir, ada banyak hal yang didapatkan oleh Im Sobyong sebagai pimpinan dari Nokrim. Pertama, Pulau Bunga Plum menghasilkan banyak sekali uang walaupun Nokrim hanya mendapatkan sedikit komisi, tapi jumlahnya masihlah sangat besar. Uang memang tidak bisa menyelesaikan segalanya, tapi dengan uang setidaknya mereka bisa menyelesaikan beberapa hal termasuk keretakan yang terjadi di Nokrim. Banyak para penatua yang tidak setuju dengan tindakan Im Sobyong yang bergabung dengan Gunung Gua dan bahkan bekerja kasar di Pulau Bunga Plum. Tapi saat Im Sobyong memberikan mereka uang, mereka pun mulai terdiam. Tapi bukan itu yang penting. Yang paling penting bagi Im Sobyong adalah saat ini masyarakat luas sudah tidak terlalu takut dengan Nokrim. Mereka bisa melewati pegunungan dan membayar tol sewajarnya tanpa diliputi rasa takut. Keputusannya untuk bergabung dengan Gunung Hua ataupun aliansi kawan surgawi adalah keputusan paling hebat yang pernah ia buat seumur hidupnya. Walaupun Taoist Chunmyun seringkali membuatnya kesal, tapi ia sama sekali tidak menyesali semua keputusan yang telah dibuat. Lalu penatua pertama kembali bertanya untuk menegaskan, "Pimpinan, apakah Anda yakin harus meninggalkan tempat ini? Saat ini Pulau Bunga Plum bisa dikatakan menjadi salah satu tempat dengan pendapatan terbesar dari hampir seluruh wilayah yang ada di Konghong. Itulah kenapa penatua pertama masih agak menyesal dan ragu jika harus meninggalkannya begitu saja." Hingga Im Sobyong kembali berkata, "Penatua pertama, kita harus segera meninggalkan tempat ini karena dalam waktu dekat para tamu akan segera tiba." Penatua pertama nampak bingung dengan perkataan Im Sobyong. "Tamu? Apa maksud Anda dengan tamu?" Hingga tak lama kemudian beberapa kapal pun mulai terlihat dan Im Sobyong kembali berkata, "Lihatlah, tamu kini sudah benar-benar tiba." Mereka berdua bisa dengan jelas melihat satu kapal besar berwarna hitam dengan beberapa kapal berukuran sedang di belakangnya. Penatua pertama pun langsung menyadari siapakah pemilik dari kapal-kapal tersebut. Raja Naga Hitam? Apakah ia datang secara langsung? Kata raja, tentu saja tidak bisa dianggap enteng. Memang Im Sobyong adalah Raja Nokrim, tapi ia berbeda dengan raja-raja lainnya. Raja Naga Hitam adalah Raja Bajak Laut, jadi harusnya ia jarang turun tangan secara langsung untuk menangani beberapa masalah. Di sisi lain, Im Sobyong pun tersenyum lalu berkata, "1 hari." Hanya dalam waktu 1 hari, Raja Naga Hitam turun tangan secara langsung untuk mengambil alih Pulau Bunga Plum. Nah, beberapa hari sebelumnya, Chunmyun sempat bertanya atau memberikan pesan kepada Im Sobyong. Ia harus melihat siapakah yang tiba di Pulau Bunga Plum untuk pertama kali. Jika itu aliansi 4 sila, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereka tiba? Jika 1 hari, itu berarti terjadi keretakan karena Raja Naga Hitam kemungkinan tidak berkonsultasi dengan Jang Il-so. Tapi jika 2 hari atau lebih, itu berarti Jang Il-so telah benar-benar sukses menyatukan seluruh kekuatan fraksi jahat. Nah, fakta bahwa Raja Naga Hitam tiba hanya dalam waktu 1 hari, itu berarti ia tidak meminta izin secara langsung kepada Jang Il-so. Sambil tersenyum licik, Im Sobyong pun bergumam,
Itulah kenapa aku sangat menyukai Taoist Chungmyun. Im So-byung pun langsung meminta penatua pertama untuk segera meninggalkan tempat ini. Walaupun penatua pertama nampaknya masih sedikit ragu, apalagi munculnya Raja Naga Hitam bukan pertanda baik. Tapi Im So-byung sama sekali tidak peduli karena ia sudah melihat gambaran apa yang akan terjadi di masa depan. Saat ini ia hanya berpikir kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Shaolin dan sekte besar lainnya. Di sisi lain, salah satu anak buah Raja Naga Hitam pun berkata bahwa mereka akhirnya tiba di wilayah Pulau Bunga Plum. Nah, dari dulu sebenarnya Raja Naga Hitam sudah memendam rasa kesal kepada Gunung Hua ataupun aliansi kawan surgawi karena mereka menghasilkan banyak uang di wilayahnya sendiri, dan kini sudah tiba waktunya untuk mengklaim apa yang seharusnya menjadi miliknya. Kini Raja Naga Hitam akhirnya menunjukkan warna aslinya. Berbeda dengan Gunung Hua ataupun aliansi kawan surgawi, Raja Naga Hitam adalah bajak laut yang dari awal menguasai seluruh wilayah Sungai Yangtze. Jadi, jika ia mengambil alih Pulau Bunga Plum dan mengenakan harga tol yang jauh lebih tinggi, itu berarti ia akan mendapatkan uang berkali-kali lipat lebih banyak daripada apa yang didapatkan oleh aliansi kawan surgawi. Dengan demikian, maka kekayaannya mungkin akan melampaui kekayaan milik hantu uang juga Jang Il-so. Ya, tujuan Raja Naga Hitam saat ini sudah jelas, yaitu untuk melampaui Jang Il-so dan juga merebut posisinya. Setelah 3 tahun berlalu, posisi Raja Naga Hitam benar-benar terpuruk. Di sisi lain, pengaruh Jang Il-so semakin besar. Bahkan orang-orang sampai menganggap jika Raja Naga Hitam adalah bawahan Jang Il-so. Itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat tidak senang. Kini telah tiba waktunya bagi Raja Naga Hitam untuk membalikan keadaan. Ia pun langsung memerintahkan seluruh bawahannya untuk turun dan mengambil alih wilayah Pulau Bunga Plum. Sungai Yangtze yang awalnya tenang kini kembali mendidih. Di sisi lain, para pedagang yang masih tinggal di sekitar wilayah Pulau Bunga Plum nampak begitu ketakutan dan juga khawatir saat melihat kapal para bajak laut yang mulai mendekat. Tentu saja ada alasan kenapa mereka bertahan sampai akhir. Mereka yang telah memiliki pandangan dan juga rencana jauh ke depan telah mengemas seluruh barang-barang dan meninggalkan wilayah Pulau Bunga Plum, dan mereka yang hanya bergantung pada Pulau Bunga Plum pada akhirnya memilih untuk bertahan sampai akhir. Nah, sebagian besar mereka yang tinggal di wilayah tersebut adalah para pedagang, keluarganya, dan orang-orang yang ingin berbisnis dengan mereka. Jadi, meninggalkan wilayah tersebut sama halnya dengan menghilangkan seluruh mata pencarian mereka, dan itu sama halnya dengan mati secara perlahan. Nah, memang para bajak laut tidak membunuh orang sembarangan karena itu juga berkaitan dengan bisnis mereka. Hanya saja selama 3 tahun terakhir, para pedagang telah hidup tenang di bawah perlindungan aliansi kawan surgawi. Jadi saat kembali melihat kelompok bajak laut, mereka menjadi begitu gelisah dan juga tidak tenang. Walau demikian, mereka masih tetap ingin bertahan karena inilah satu-satunya sumber kehidupan mereka. Lari sama halnya dengan mati, jadi lebih baik bertahan sampai akhir. Di lain sisi, akhirnya kapal para bajak laut berhasil merapat ke dermaga. Mereka pun mulai turun dan mengintimidasi para pedagang. Tapi ada salah satu pedagang yang ingin bertanya, tapi tiba-tiba seorang bajak laut malah memenggal kepalanya.
lainnya, dan itu membuat suasana menjadi semakin mencekam hingga Raja Naga Hitam pun menunjukkan dirinya. Para pedagang tentu saja jauh lebih tertekan dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi apa yang terjadi setelahnya benar-benar mengejutkan. Alih-alih memberikan tekanan langsung kepada para pedagang, Raja Naga Hitam malah menangkap anggotanya yang mengeksekusi pedagang lalu berkata kepada para bawahannya, "Bukankah sudah kukatakan sebelumnya untuk tidak menyentuh siapapun? Sekarang aku akan mengulanginya sekali lagi. Mereka yang menyentuh, menyakiti atau membunuh para pedagang akan menerima hukuman yang berat. Apakah kalian semua paham?" "Ya, kami mengerti," kata anggota bajak laut. Lalu sambil menatap ke arah para pedagang, Jang Il-so pun berkata, "Mulai hari ini, Pulau Bunga Plum dan wilayah sekitarnya akan dikelola oleh bajak laut. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena semuanya akan berjalan seperti sedia kala." Dengan itu pula chapter pun berakhir. Ya, itulah kelanjutan dari novel Gunung Gua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.